membenci orang, kita membenci siapa? Membenci Tuhan. Ketika kita jahat sama orang lain, kita jahat sama siapa? Jahat sama Tuhan. Jadi kalau ada orang lain jahat sama kita, tenang aja, enjoy. Dia bukan jahat sama kita, dia jahat sama Tuhan. Tuhan yang menjadi pemilik hidupku. Dia sudah membayar aku dan memiliki hidupku. Clear, selesai hidup kita. Nggak ada lagi kepahitan. Orang mau menghina kita, tersenyum saja. Enak kan? Jangan orang baru nggak salamin kita, nggak sapa kita, langsung mukanya ditekuk 8. Kalau begitu, cepet tua Bapak Ibu Saudara. Cepet keriput kita. Nggak usah kita cepet-cepetin keriput, juga kita pasti keriput. Ya nggak? Pasti tua. Makanya enjoy aja. Saya selalu orang bilang, Pak Buyung mah enak hidupnya, flat. Siapa bilang? Saya juga sama seperti yang lainnya, punya masalah up and down, ya. Tapi buat saya, ngapain saya pusing? Tuhan semua ada di balik ini. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Gak usah kita pusing. Biar kita berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang pasti, jangan mendukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah bisa hidup dalam penderitaan, maka kita bisa hidup di dalam pengampunan. Ini yang ketiga. Baru kita bisa hidup di dalam pengampunan Tuhan. Jadi step 1 kalau kita nggak lulus nggak bisa step 2. Kalau step 2 kita nggak bisa lulus nggak bisa kita step 3. Mau hidup dalam pengampunan gimana? Tuhan Yesus dihina, disalib, diludahi. Apa yang dia lakukan ketika di atas kayu salib? Bapa, tolong balaskan kepada orang-orang ini prajurit-prajurit yang sudah menganiaya. Itu? Tidak kan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Harusnya kita mencontoh loh. Ini teladan yang ditinggalkan. Tapi banyak orang Kristen saat ini pakai firman Tuhan juga. Saya percaya firman Tuhan katakan bahwa pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Maka Tuhan, orang itu nyakitin saya. Sekarang aku serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membalaskan orang. Pakai ayat loh. Pakai dengan alibi. Seperti seorang anak kecil kalau ngambil permen pakai tangannya cuma sedikit kan. Tapi kalau Tuhan ambilin banyak kan. Kalau tangan anak kecil yang nampar kan sedikit. Tapi kalau Tuhan yang nampar banyak-banyak nggak mau gini-gini ngomongnya. Mau hidup dalam pengampunan? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah, maka Bapak Ibu Saudara tidak juga diampuni oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara terlihat berbeda. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara bisa menerapkan firman Tuhan. Ketika ditampar di kanan, maka mereka berpikir. Ketika ada orang menghina kita, kita cukup tersenyum dan kita berkata, Tuhan memberkati. Dan latihan seperti ini tidak bisa dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tidak. Berat Bapak Ibu Saudara. Oh ngomong gampang Bapak Pendeta. Saya marah. Sampai pada akhirnya ketika orang itu menyakiti saya terus-menerus, ya sudah, mau diapain? Emang karakter dia kayak begitu, ngapain kita ambil pusing? Cuma kita bisa berkata, Tuhan memberkati. Tunjukkan hidup Bapak Ibu Saudara berbeda. Masalah apapun Tuhan bisa tolong. Sakit penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mau memberi diri untuk disembuhkan, maka tidak akan bisa sembuh. Percayalah firman Tuhan. Ya dan amin. Bereskan hati kita. Ketika engkau mungkin didoakan, engkau altar, kalau engkau didoakan, engkau disembuhkan. Yes, sembuh setelah itu. Harus jaga dan kita punya tanggung jawab. Ayo jaga mulut kita, jaga hidup kita, pikiran kita, perkataan kita. Jangan lagi sembarangan sesuka hati kita. Saya berharap kita semua setelah selesai ibadah ini, ayo keluar, jangan lagi sembarangan ngomong, keceplosan. Gak apa-apa sekali. Hati terus sadar Tuhan ampun Tuhan kalau ngomong. Ya. Tapi bisa lagi. Tuhan ampun kamu salah lagi. Kalau ini terus yang kita lakukan, sadar sebulan, 2 bulan berubah cara bicaranya. Pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Pasti. Karena Roh Kudus selalu menuntun, menyadarkan, mengingatkan. Jangan kita bikin budak telinga kita lalu dengan salah Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kita harus kontraskan dunia.
tapi beda dengan dunia ini. Kita harus berani. Inilah ada Yesus dalam diri kita di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Mari kita bangkit.